Hai JT Lovers, kembali lagi di channel YouTube JT Indonesia. Kali ini JT lagi kedatangan barang baru nih, yaitu CCTV CT1 series. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita bakalan unboxing produknya ya. Untuk yang pertama, teman-teman akan dapat CCTV-nya CT1 series seperti ini ya. Lalu teman-teman akan dapat kartu garansi serta buku panduan ya teman-teman ya. Oke. Di sini dijelaskan teman-teman untuk cara instalasi dan juga penyandingan dengan aplikasi JT Smart ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman akan dapat kabel USB to Type-C. Lalu teman-teman akan dapat selanjutnya ini ya, batok charger atau adapternya. Dia punya maksimal outputnya hanya di 5 watt aja ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu yang terakhir teman-teman akan dapat bracket mounting di sini dan juga baut ya teman-teman ya. Ini dapat 2 baut. Bracket mounting ini nanti dipasang di bagian bawah CCTV teman-teman. Jadi di sini untuk cara pasangnya gampang banget, tinggal kita taruh sini. Nah, putar ya. Nah, dia udah kepasang teman-teman. Jadi fungsinya untuk bracket mounting ini dia bisa dipasang di tembok atau dipasang di langit-langit ya, terbalik seperti ini juga bisa. Ataupun jika mau dipasang di meja juga bisa teman-teman. Jadi dipasang seperti ini agar dia tidak gampang kegeser ya teman-teman ya. Jadi untuk cara pasangnya cukup gampang. Jadi dipasang dulu untuk bracket mountingnya pada meja misalnya ya. Jadi dia harus dipasang menggunakan baut ya teman-teman ya. Dipasang di kedua lubang di sini teman-teman. Jadi kalau sudah nanti tinggal CCTV-nya kita taruh di atasnya baru diputar ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan cara tersebut juga sama jika dipasang di dinding ataupun di langit-langit teman-teman. Oke, kita coba buka dulu untuk plastik segelnya teman-teman ya. Untuk layarnya. Nah, untuk tampilan awal produknya dia seperti ini ya teman-teman ya. Jadi desainnya compact, kecil seperti ini. Lalu kalau kita lihat di bagian belakang dari CCTV ini, dia punya lubang speaker. Lalu di sini ada tombol reset dan juga port untuk powernya ya, berupa Type-C teman-teman. Lalu untuk JT1 ini dia juga support untuk memory card dengan kapasitas 256 GB teman-teman. Untuk port memory cardnya dia berada di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini ya. Oke, kita coba pasang dulu memory cardnya ya teman-teman ya. Jadi pastikan sebelum menyalakan produknya memory cardnya sudah terpasang terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita angkat seperti ini. Lalu kita masukkan memory cardnya seperti ini teman-teman ya. Oke, tinggal tekan aja. Kita taruh lagi di sini. Untuk selanjutnya kita akan nyalakan produknya ya. Kita buka dulu kabelnya. Kita colokkan ke sini. Nah, pastikan ya teman-teman ya, ini untuk catatan spesifikasi dari adaptornya dia harus 5 volt per 1 ampere ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya adaptor yang lain dan ingin mengganti adaptor dengan adaptor yang teman-teman punya, pastikan untuk spesifikasinya sama ya teman-teman ya. Jadi 5 volt per 1 ampere. Jadi kalau misalnya dia lebih besar daripada itu, ada kemungkinan CCTV-nya tidak akan berjalan dengan maksimal teman-teman. Oke, kita coba colokkan. Oke, sudah. Ya, tinggal colokkan ke belakang sini teman-teman ya. Oke. Tunggu beberapa saat. Jika sudah berputar seperti ini, tandanya dia sedang aktif ya teman-teman ya. Dan indikator lampu di bagian bawah lensa ini dia akan berkedip warna biru terlalu gelap ya. Nah, dan diiringi dengan suara prompt seperti barusan teman-teman. Untuk pengguna pertama dianjurkan untuk mereset dulu untuk CCTV-nya ya, di-reset dulu dengan menekan tombol reset kurang lebih selama 6 detik teman-teman. Jadi di sini kita coba reset dulu ya. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6. Jadi dia harus di reset terlebih dahulu agar penggunaannya jadi jauh lebih maksimal. Tunggu aja sampai dia melakukan rebooting. Nah, jika sudah selesai rebooting, CCTV akan mengeluarkan suara tersebut ya teman-teman ya. Suara berkedip seperti itu, tandanya dia sedang dalam mode penyandingan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita harus masuk ke aplikasi JT Smart teman-teman. Kalau teman-teman masih belum punya aplikasi JT Smart, teman-teman cukup untuk scan barcode di bawah CCTV ya teman-teman ya, di sini. Atau teman-teman juga bisa untuk scan barcode-nya di packaging dan juga buku panduannya ya teman-teman ya. Di situ sudah lengkap untuk barcode-nya, barcode aplikasinya. Oke, kita masuk ke aplikasinya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman harus mendaftar dulu di JT Smart-nya. Jika sudah mendaftar, untuk tampilan utamanya atau tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada add device dan juga icon plus di atas ini teman-teman ya. Jadi sama aja teman-teman. Jadi kita bisa klik di sini add device atau kita langsung klik add device di tengah teman-teman ya. Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk menyalakan Bluetooth dan juga location-nya teman-teman. Masuk di sini kita klik continue aja. Kita nyalakan dulu, izinkan. Oke, nyalakan Bluetooth dan juga WiFi ya teman-teman. Bluetooth sudah menyala, WiFi sudah menyala. Nah, di sini sudah muncul discovering devices. Jadi kita tinggal klik aja di add. Selanjutnya kita masukkan password WiFi. Jadi WiFi ini dia mengikuti dari penyandingan WiFi dengan HP-nya ya teman-teman ya. Di sini sudah terhubung dengan WiFi yang sudah terhubung di HP. Oke, jadi kita masukkan juga password di sini teman-teman ya. Oke, jika sudah kita klik next. Ditunggu aja. Nah, CCTV akan muncul suara seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai penyandingannya berhasil ya teman-teman ya. Jadi sini ya, kita tinggal tunggu aja. Nah, jika selesai nanti di perangkat atau di HP-nya akan muncul indikator centang seperti ini ya teman-teman ya, dan juga ada keterangan edit successfully. Ini kita bisa ganti teman-teman, jadi namanya bisa kita ganti. Contohnya jika kita punya banyak CCTV ya, jadi biar tidak bingung nanti pengoperasiannya, jadi kita tulis aja di sini misalnya kamar 1 seperti ini ya. Kita klik done, Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh kualitas gambar dari CCTV CT1 series teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fitur di sini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, untuk yang pertama di pojok kiri atas teman-teman di sini ya. Di sini ada icon HD. Kalau misalnya kita klik, ya akan muncul dua pilihan antara HD dan juga HD teman-teman. Jadi untuk HD ini kualitasnya akan diturunkan ya teman-teman ya. Jadi kualitasnya dia sedikit lebih turun daripada yang HD teman-teman. Jadi kita buat aja HD ya di sini ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pojok kanan bawah di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini ada contohnya di playback, lalu ada galeri. Untuk playback ini dia fungsinya untuk memutar kembali rekaman sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa cek perekaman sebelumnya teman-teman. Untuk galeri ini dia fungsinya untuk merekam secara langsung ya teman-teman. Contoh di sini ada ikon kamera di sini ya. Jadi dia fungsinya untuk merekam secara langsung teman-teman. Sama seperti merekam layar ya di sini ya. Jadi di sini sudah berjalan rekamannya. Ini ya. Jadi kita klik stop. Nah, untuk rekaman tersebut dia akan masuk ke galeri teman-teman. Sebelah sini ya. Nah, dia masuk ke galeri. Lalu yang di sebelah sini teman-teman dia fungsinya untuk screenshot teman-teman. Jadi hampir sama dengan rekaman di sini, cuman untuk yang di sebelah sini dia fungsinya untuk menangkap foto teman-teman ya. Menangkap foto teman-teman. Jadi kita tinggal klik di sini. Nah, di sini sudah masuk screenshot has been saved to the gallery teman-teman. Jadi dia sudah masuk ke galeri. Nah, ini contoh screenshot dan ini contoh rekaman yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Oke, kembali. Lanjut di private mode. Untuk private mode ini dia fungsinya untuk mematikan kamera teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu mencabut kabel powernya atau adaptor powernya. Jadi kita bisa
mematikannya langsung lewat aplikasinya teman-teman. Jadi maksudnya ke private mode ya. Kalau mau menyalakan kita tinggal klik lagi layarnya di sini turn on the camera, tinggal klik sekali dia akan otomatis menyala teman-teman. Lanjut di infrared night vision. Jadi ini fungsinya untuk penglihatan malam ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 pilihan auto, off, dan on teman-teman. Jadi untuk auto dia bakalan secara otomatis mengenali pencahayaan di sekitar ruangan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ruangannya dia sudah mulai gelap atau minim cahaya, dia akan otomatis menyala teman-teman. Dan kalau misalnya ruangannya sudah mulai terang dan mulai banyak cahaya yang masuk, dia akan otomatis mati ya teman-teman untuk fitur night vision-nya. Dan juga teman-teman bisa menyalakan secara manual, teman-teman bisa off atau on ya. Jadi kita coba nyalakan, kita tinggal klik on di sini. Nah, untuk kualitas kameranya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi berwarna abu-abu, tandanya infrarednya sedang menyala teman-teman. Off-kan aja. Selanjutnya ada motion tracking teman-teman. Nah, di sini motion tracking. Jadi ini motion tracking dia fungsinya untuk mengikuti gerakan jika ada gerakan ya teman-teman ya. Kita coba taruh ke sini. Nah, dia akan mengikuti ya. Oke. Baik lagi. Nah, seperti itu ya. Motion tracking. Lalu selanjutnya di motion detection teman-teman. Berbeda dengan motion tracking, untuk motion detection ini fitur yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan teman-teman. Jadi jika ada gerakan yang mencurigakan atau gerakan apapun ya, di dalam jangkauan kameranya nanti akan ada notifikasi masuk secara pop-up, ataupun jika buka aplikasinya kita tinggal klik aja message di sini. Nanti ada getar ya teman-teman ya HP-nya, bahwa ada keterangan atau notifikasi masuk berupa motion detected teman-teman di sini. Kamera 1 has detected movement. Jadi data yang akan diterima seperti ini teman-teman. Jadi dia ada notifikasi motion detection dan juga menunjukkan tanggal dan juga jam kapan ada pergerakan tersebut teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap ya. Lanjut untuk sound detection, sama dengan motion detection, tapi untuk sound detection ini dia mendeteksi suara teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada suara yang muncul di sekitar ruangan tersebut atau di dalam jangkauan kamera, dia akan mendeteksi suara tersebut dan memberi notifikasi pada aplikasi atau HP-nya bahwa ada suara yang terdeteksi teman-teman. Jadi masuk ke message tadi. Nah, di sini ya, sound detection atau sound detected ya teman-teman ya. Jadi dia mendeteksi suara juga, dan untuk datanya juga sama seperti motion detection. Jadi dia akan langsung otomatis men-screenshot jadi dia akan otomatis men-screenshot gambar yang ditangkap ya teman-teman ya. Lanjut patrol teman-teman. Untuk patrol ini fitur yang cukup penting ya teman-teman ya. Jadi untuk patrol ini kita nggak perlu arahkan secara manual. Jadi kita cukup nyalakan aja di sini. Nah, di sini ada dua teman-teman, ada panoramic patrol dan side patrol. Nanti kita bakalan jelasin yang side patrol. Jadi kita bakalan pakai yang panoramic patrol terlebih dahulu. Jadi CCTV akan otomatis patroli atau otomatis bergerak secara 350 derajat ya teman-teman ya, dengan interval waktu tertentu teman-teman. Jadi dia bakalan otomatis berputar seperti ini ya, secara patroli secara 350 derajat. Untuk patroli ini dia hanya fokus untuk horizontal ya teman-teman ya. Jadi dia bakalan terus berputar secara horizontal teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa ke atas bawah. Jadi untuk pengaturan pertama kita harus arahkan dulu untuk vertikalnya di titik yang mana. Nanti kalau sudah selesai setting, kita tinggal nyalakan patrol aja, untuk dia bakalan berputar secara horizontal ya teman-teman. Lalu untuk patrol yang side teman-teman atau side patrol ya. Untuk side patrol ini kita harus beralih ke menu side di bagian bawah sini ya teman-teman ya. Menu side. Nah, kita klik side ini, dia berfungsi sebagai penyimpan preset teman-teman. Jadi jika kita ingin memilih titik tertentu ya teman-teman ya, jadi kita harus beralih lagi ke menu direction. Jadi misal kita ingin menambahkan titik tertentu, yaitu mungkin di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini. Jadi kita kembali ke site, lalu kita tambahkan site edit. Nah, jadi kita tambahkan di sini ya teman-teman ya. Kita klik, lalu misalnya kita beri nama lemari mungkin, karena ini berada di dalam ruangan kamar. Jadi kita coba beri nama di sini lemari 1 mungkin ya, lemari 1. Nah, oke, jika sudah dia akan muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, lemari 1. Lalu kita bakalan ganti lagi sudutnya, mungkin kita coba di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, sebelah sini. Kita masuk ke site, lalu kita tambahkan lagi, mungkin ini lemari 1
Lalu selanjutnya di pintu masuk mungkin ya. Sini kita coba di sini kita tulis pintu aja ya. Jadi ini pintu masuk. Nah, di sini sudah ada 2 site atau preset ya teman-teman ya. Jadi fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman mau monitoring atau mengecek sudut yang sudah disimpan, kita tinggal klik aja. Misalnya kita masuk ke lemari 1. Nah, dia akan otomatis berpindah ya teman-teman ya ke titik yang sudah ditentukan tadi. Lalu kita kembali ke pintu, klik seperti ini. Nah, dia akan otomatis bergerak juga teman-teman. Lemari 1, pintu. Lemari 1. Jika sudah terdaftar seperti ini, jadi dia sudah punya 2 site atau preset yang sudah terdaftar seperti ini, kita bisa ke menu patrol, lalu kita nyalakan enable patrol, dan kita bisa pilih site patrol teman-teman. Jadi site patrol ini dia bakalan mematroli atau memonitoring sudut yang sudah kita set dengan minimal 2 penyimpanan teman-teman. Jadi untuk site sendiri dia bisa menyimpan 6 titik sudut, dan untuk menyalakan site patrol kita harus punya 2 sudut yang sudah terdaftar teman-teman. Di sini untuk site patrol ini dia akan otomatis memonitoring sudut yang sudah kita setting dengan interval 10 detik sekali teman-teman ya. Jadi 10 detik pertama dia akan mendeteksi lemari 1, 10 detik kedua dia akan kembali ke pintu, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi untuk perputarannya atau monitoringnya dia sudah kita tentukan ya teman-teman ya. Setiap 10 detik sekali teman-teman. Oke, sudah mati. Selanjutnya di menu siren teman-teman atau sirine ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi memonitoring si CCTV ini dan kita melihat ada sesuatu yang mencurigakan, kita tinggal klik sirine aja, lalu kita nyalakan di sini teman-teman ya. Nah, itu untuk suara dari sirine di GT1 series teman-teman. Dan juga sirine ini juga bisa dinyalakan secara otomatis teman-teman. Jadi caranya kita masuk ke menu lanjutan ke atas ini. Kita masuk. Oke. Kita masuk ke detection alarm setting di bawah sini ya. Detection alarm setting, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya motion detection, motion tracking, object outline, trigger siren, dan lain-lain. Kita nyalakan motion detection alarm. Nah, kita untuk sensitivitasnya bisa dinyalakan high, tinggi, sedang, ataupun low, atau rendah. Kita coba nyalakan di high aja, di lebih tinggi ya. Lalu kita bisa memilih activity area teman-teman. Jadi kita nyalakan dulu di sini. Nah, activity area, lalu kita klik surveillance area setting. Jadi surveillance area setting ini dia berfungsi untuk mendeteksi sudut mana yang ingin dipantau teman-teman. Jadi dia bakal mengurangi alarm-alarm palsu yang mungkin ada pergerakan di sudut yang lain ya teman-teman ya. Untuk caranya kita tinggal masuk ke menu sini, menu edit ya, surveillance. Jadi kita bisa tinggal drag, nah, atau kita bisa pilih di bagian sini ya mungkin ya. Bagian sini kita bakalan nyalakan untuk motion detection-nya di sudut sebelah kiri ya. Sebelah sini. Jadi dia bakalan mendeteksi di sudut sebelah kiri aja. Jadi setengah-setengah ya. Jadi kita klik save. Jika sudah, kita tinggal nyalakan trigger siren teman-teman. Jadi trigger siren ini fungsinya untuk men-trigger atau menyalakan sirine jika ada pergerakan di tempat yang kita tandai tadi teman-teman. Dan teman-teman sebenarnya bisa untuk tidak menyalakan activity area atau surveillance area setting yang tadi kita bahas. Cuman nanti kelemahannya mungkin ada beberapa alarm palsu yang terdeteksi jika ada gerakan di seluruh jangkauan kamera teman-teman. Kita coba tes di sini, kita kembali dulu. Nah, di sini ya, jadi di bagian sini, di bagian saya di sini, motion deteksinya dia nggak bakalan mendeteksi di bagian sini teman-teman. Tapi kalau misalnya kita gerakkan di area sini, nah dia bakalan otomatis nyala teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu. Ya. Saya ulangi. Jadi di sini dia nggak bakalan mendeteksi untuk areanya, karena tadi yang kita deteksi di area sebelah kiri sana ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini ada pergerakan, nah, dia bahkan otomatis nyala seperti ini ya. Selanjutnya di menu direction teman-teman, atau menu direction. Nah di sini teman-teman bisa mengontrol untuk kameranya ya teman-teman ya. Bisa atas, kanan, kiri, bawah, dan juga zoom out, zoom in untuk mengontrol kameranya ya teman-teman ya. Selain di menu direction, teman-teman juga bisa mengontrol kamera menggunakan layarnya ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal, contohnya di sini kita tinggal geser aja. Jika ingin menoleh ke kiri, kita tinggal
geser seperti ini. Nah, ini sambil ditekan terus ya teman-teman. Nah, geser ke kanan, nah, mau ke atas, tinggal geser, nah, bawah, nah, seperti ini ya. Jadi nggak perlu masuk ke direction, tinggal kita geser-geser di layarnya juga bisa teman-teman. Nah, fitur selanjutnya kita akan bahas tentang share devices teman-teman, atau yang tadi kita bahas di packagingnya family members ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membagi atau kita bisa memberikan akses ke perangkat lain atau HP lain untuk ikut memantau CCTV secara bersamaan teman-teman. Jadi caranya kita cukup masuk ke menu lanjutan di titik 3 di atas ini ya teman-teman ya. Kita klik, lalu kita masuk ke share device teman-teman. Jadi di sini kita klik share device. Di sini ada keterangan share with the account JT Smart teman-teman. Jadi kita masuk ke add. Pastikan juga untuk HP kedua atau perangkat kedua dia sudah terdaftar di aplikasi JT Smart ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal pilih region. Untuk regionnya sesuai dengan yang kita daftarkan. Di sini kita pilih Indonesia. Ya untuk accountnya kita tinggal masukkan aja account yang sudah didaftarkan teman-teman. Kita masuk ke aplikasi JT Smart di sini. Kita masukkan dulu accountnya. Di sini kita masukkan. Kita sudah masukkan untuk emailnya. Nah, sudah masuk ya di sini ya. Oke, kita standby untuk HP kedua ya teman-teman ya. Standby, lalu kita klik done di sini ya, done. Nah, ya sudah, kita tinggal klik aja. Nanti ada notifikasi masuk teman-teman, notification from new device teman-teman. Sudah muncul notifikasi. Di bagian home di sini ada keterangan kamar 1 ya teman-teman ya. Tadi yang kita sudah daftarkan untuk CCTV-nya, kita tinggal klik di sini. Nah, dia bakalan muncul teman-teman untuk CCTV-nya ya. Jadi di pengguna pertama dan juga pengguna kedua dia sama-sama menampilkan CCTV yang sama teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau atur misalnya direction atau kita mau arahkan seperti ini, nah dia akan bereaksi sama seperti pengguna utamanya teman-teman ya, seperti ini. Nah kita juga bisa kontrol lewat pengguna yang utamanya di sini. Sama ya teman-teman ya. Untuk pengguna kedua atau di perangkat kedua, untuk fiturnya dia tidak selengkap di pengguna utama teman-teman ya. Di sini hanya ada keterangan playback, galeri, theme color dan juga sirine teman-teman. Dan jika kita menyalakan private mode pada pengguna utama atau pengguna pertama ya, kita nyalakan private mode. Di pengguna kedua akan ada notifikasi device in sleep mode teman-teman, dan dia tidak akan bisa menyalakan menggunakan pengguna kedua teman-teman ya. Jadi akses paling lengkap itu ada di pengguna utamanya ya teman-teman ya. Jadi dia pengguna utamanya dia bisa mematikan dan menyalakan CCTV, sedangkan pengguna keduanya dia tidak bisa mematikan atau menyalakan CCTV-nya teman-teman ya. Jadi aksesnya terbatas ya untuk pengguna kedua. Nah kita coba telepon ya rekan kita atau teman kita di ruangan lain teman-teman. Jadi kita tinggal klik aja icon telepon di tengah sini teman-teman. Kita klik. Jika ikonnya sudah berubah seperti ini, tandanya untuk teleponnya sudah terhubung ya teman-teman ya. Jadi halo Mas Bima, apakah suara saya terdengar jelas? Nah itu tadi kualitas suara dari CCTV JT1 series. Gimana menurut kalian? Itu dia review singkat dan petunjuk penggunaan dari CCTV JT1 series. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya Eka pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah! Jet the best for your gadget.